Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasus HIV kalau kita lihat di berita ya, di media sosial ataupun di TV ya, ini meningkat ya. Jadi gimana sih cara ampuh dan efektif dalam mencegah penularan HIV? Simak sampai habis. Teman-teman ya, semoga kita tidak mengalami ataupun tidak terkena penyakit HIV ya, yang sudah terkena ataupun mengalami HIV ya harus ya rutin dan konsultasi ke dokter ya, dan pengobatannya ya benar-benar dilakukan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman ya, HIV ini adalah penyakit menular seksual yang dapat menyerang siapa saja. Ya, mau laki-laki bisa kena, mau perempuan bisa kena, ya usia muda ataupun usia tua pun bisa kena. Kenapa harus dicegah? Ya, sebenarnya tujuan mencegah bukan hanya untuk kita sendiri ya, supaya kita tidak tertular ya. Nah, ini juga supaya tidak menyebar ya penyakit HIV ini. Sehingga apa? Sehingga kita melindungi keluarga kita ya, maupun ya sahabat kita. Nah, HIV AIDS ya, ini banyak orang yang menganggap keduanya sama. Padahal HIV dan AIDS adalah kondisi yang berbeda. HIV. Nah, HIV atau disebut dengan Human Immunodeficiency Virus ya, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS ya adalah singkatan dari Acquired Immune ya Deficiency Syndrome. Nah, jadi bisa dikatakan AIDS ini adalah tahap akhir dari infeksi HIV yang kronis. Nah, jadi berbeda ya antara keduanya. Nah, untuk cara mencegahnya. Nah, jadi teman-teman ya, cara mencegah yang ampuh dan efektif, yang pertama kita harus kenali cara penularannya. Nah, untuk mengenali cara penularannya adalah yang paling utama. Nah, kita harus tahu, ini pengetahuan dasar yang harus diketahui teman-teman yang menonton ini semua, kalau bisa disebarkan. Nah, mulai dari aktivitas berhubungan intim yang beresiko. Nah, apalagi bukan pasangan sahnya ya, yang suka jajan ya, kemudian pekerja seks komersial ya, hati-hati. Nah, teman-teman ya, misalkan ya hubungannya ya lewat misfi ataupun oral ya, ataupun anal ya, tanpa kondom nih bisa. Nah, kemudian jarum suntik juga ya, ASI, air ya mani atau cairan dari misfi ya yang sudah terinfeksi. Nah, HIV ini juga bisa ditularkan dari ibu ke anak. Misalkan ibunya hamil ya dengan HIV positif. Nah, bayi yang dilahirkan juga bisa ya mengalami HIV. Ya, ini juga ASI-nya pun juga ya dari ibu ke bayi. Nah, teman-teman, intinya penularan penyakit HIV disebabkan karena adanya pertukaran cairan tubuh ya antara orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Nah, dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS ya, sebaiknya teman-teman menghindari kontak dengan cairan ya. Misalkan ya sperma, kemudian cairan praejakulasi, cairan dari misfi ya, lendir rektal, ASI, cairan ketuban, cairan cerebrospinal, ya cairan sinovial. Nah, jadi teman-teman ya, cairan sinovial ini biasanya hanya terekspos jika teman-teman di bidang medis ya. Untuk pencegahan HIV ya, lebih baik hindari menyentuh darah atau cairan milik orang lain ya jika memungkinkan. Yang ketiga, berhubungan intim dengan kondom. Nah, jadi teman-teman ya, poin ini ditujukan ya untuk orang-orang yang memang bandel ya, berhubungan intim dengan bukan pasangannya ya, ataupun dengan sembarang orang. Nah, inilah ya yang mengakibatkan ya kasus ini terus meningkat. Nah, jadi kalau teman-teman ya sebisa mungkin ya itu menikah ya, supaya tidak mengalami hal ini ya. Nah, tapi kalau seandainya masih bandel juga ya, jadi memang pakailah kondom ya dengan benar dan konsisten ya, karena ini bisa mencegah HIV AIDS. Nah, bahkan ya teman-teman, pemakaian kondom yang benar ini bisa menurunkan resiko 90-95% ya. Jadi besar sekali ya angkanya. Dalam menggunakan kondom ya, pilihlah ukuran yang sesuai, kemudian berbahan latex ya, jangan kekecilan, jangan kebesaran ya, jadi harus pas. Nah, supaya tidak terlepas. Nah, sebagai alat untuk mencegah HIV ya teman-teman ya, usahakan ya jangan
memakai satu ya, jadi harus diganti setiap kali berhubungan. Nah, karena teman-teman ya, ini merupakan alat kontrasepsi dan juga proteksi supaya teman-teman terhindar juga dari penyakit menular seksual lainnya. Kenapa nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan? Ya kalau kebesaran nanti terlepas ya, kalau kekecilan nanti bisa sobek. Nah kalau seandainya sobek ya cairannya itu bisa masuk, akhirnya bisa saja ya menginfeksi. Nah teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, ini untuk hubungan yang tidak aman ataupun yang beresiko ya, bukan dengan pasangan sahnya. Kalau dengan suaminya ya, dengan istrinya sendiri ya nggak usah pakai kondom ya, itu aman-aman saja. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman sebelum menikah, baru mau menikah, ya itu di screening dulu, dicek dulu ya HIV-nya ada atau tidak, kemudian penyakit menular lainnya gimana hasilnya, supaya nanti tahu ya, jangan ya tidak dicek, karena itu penting sekali untuk screening HIV dan penyakit menular lainnya. Nah teman-teman ya, saya ingatkan ya, kalau memang sudah kebelet ya ingin melakukan hubungan intim, sebaiknya menikah lah ya, kurang-kurangi dosa, kemudian juga ngurang-ngurangi penyakit. Ya nanti kalau sudah mengalami infeksi, ya misalkan infeksi yang ringan saja ya, misalkan kencing nanah, itu banyak yang DM saya, "Dok, gimana cara ngobati kencing nanah gini ya." Nah ini kan baru pusing, baru nanti nggak semangat hidup ya. Nah jadi sebaiknya ini dihindari. Jangan suka jajan-jajan yang sembarangan dalam tanda kutip ya, dengan pekerja seks komersial. Ya bahaya ya, walaupun cantik bahaya. Yang keempat, saling terbuka dengan pasangan. Nah, maksudnya ada baiknya lebih dulu ya saling terbuka dan menanyakan tentang riwayat kesehatan masing-masing sebelum menikah ya, ataupun sebelum ya melakukan hubungan intim. Memahami benar ya tentang seluk-beluk pasangan masing-masing ya, itu penting ya untuk mencegah HIV dan juga AIDS ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini termasuk tindakan pencegahan yang efektif. Nah, jadi teman-teman ya sebelum menikah ataupun berhubungan ya, nah ini ajaklah ya, periksa dulu ya ke lab ya, untuk lihat ada tidak penyakit menular seksual, ada penyakit menular lainnya, ataupun ada HIV atau tidak. Yang kelima, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah jadi teman-teman ya, ini termasuk penting juga, karena kalau seandainya teman-teman kecanduan ya, nah ini bisa mempengaruhi fungsi kognitif dan juga pengambilan keputusan. Nah teman-teman mungkin nggak sadar ya, melakukan tindakan-tindakan yang beresiko yang di luar kendali ya, misalkan teman-teman melakukan hubungan intim tanpa pengaman ya, kemudian juga teman-teman menggunakan obat-obatan terlarang tadi ya, akhirnya ya jarum suntik ya dan sebagainya ya, ini bahaya. Jangan konsumsi alkohol berlebihan, kemudian hindari obat-obatan terlarang. Yang keenam, jangan pernah berbagi jarum suntik atau alat suntik. Nah, orang yang menggunakan obat lewat orang awam bilangnya apa ya, lewat ya pembuluh darah lah ya. Nah ini teman-teman ya, ini jangan sampai berbagi jarum suntik ya ataupun alat suntik. Nah ini bisa terkena HIV, akhirnya meningkatkan resiko. Karena jarum yang tidak steril ya, ini lebih mudah ya untuk penularan ataupun untuk tersebar ya penyakit-penyakit tertentu. Ini juga berlaku ya untuk orang yang buat tato ya, itu pastikan jarumnya steril ya, baru. Nah kalau seandainya bisa ya nggak usah tatoan. Nah kemudian ya teman-teman juga, misalkan teman-teman ke ke tukang cukur, pastikan pisau cukurnya itu baru ya, baru. Nah karena kalau seandainya bekas ya, itu nanti takutnya terkontaminasi ataupun tidak steril. Nah jadi teman-teman ya, untuk melakukan tato dia tanyakan dulu ataupun minta dulu ya, alat-alat yang digunakan itu steril, pastikan dulu ya. Nah ini untuk mencegah supaya tidak tertular. Nah yang kesehariannya menggunakan jarum suntik, misalkan tenaga medis ya, hati-hati ya, hati-hati nanti nggak sengaja tertusuk pasien ya dengan HIV ya, karena misalkan teman-teman mungkin ya kurang fokus atau gimana ya, akhirnya bisa saja ya nanti tertusuk. Nah kemudian teman-teman ya, hindari terpapar darah ya dengan pasien. Kalau bisa teman-teman menggunakan pengaman ya, handscoon ya dan sejenisnya ya. Intinya harus safety lah ya, kita untuk menolong orang itu harus safety, jangan sampai kita melalaikan safety kita, akhirnya kita kecolongan. Yang ketujuh, sunat.
Nah, teman-teman, ya untuk laki-laki, ya ini sunat ini termasuk cara untuk mencegah HIV pada laki-laki. Nah, menurut CDC, teman-teman, ya jadi pria yang disunat ini membantu menjaga kebersihan Mr. P-nya, dan juga secara medis, ya teman-teman, sunat ini bisa jadi cara untuk mencegah HIV dan juga penyakit menular seksual lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau laki-laki ini harus disunat. Yang ke-8, screening ibu hamil. Nah, penyakit HIV ya ini biasanya kan bisa saja tidak menunjukkan gejala yang jelas. Nah, artinya apa? Artinya sangat mungkin ya ketika ibu hamil itu menderita HIV. Nah, jadi makanya penting ya ibu hamil di screening ya, hepatitis, ya sifilis, ya HIV dan juga penyakit-penyakit lainnya itu harus di screening. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya bisa diantisipasi ya untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi teman-teman ya, ibu hamil yang positif, bayinya belum tentu, tapi bisa juga kena. Nah, jadi itu ya untuk mengurangi resiko tersebut. Karena ya proses penularan bisa saja ditularkan selama kehamilan, atau saat proses persalinan, atau saat menyusui. Nah, jadi makanya penting untuk di screening ibu hamilnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, ini adalah cara yang efektif, cara yang ampuh ya untuk supaya mencegah tidak terinfeksi HIV/AIDS. Semoga teman-teman sehat selalu ya, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di komen. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.